Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung sekaligus menerapkan nilai luhur Pancasila keniscayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, ketika kita berada di abad mutakhir, di mana generasi canggih Android berbicara nyaris tak kenal berhenti. Bahkan kelompok tertentu dengan gaya WhatsApp-nya benar-benar nyaris 24 jam. Mulai dari pagi sampai dengan pagi menjelang. Terus-menerus bergulir. Di antara perguliran itu adalah mengapa terjadi kemiskinan, kefakiran, silaturahim. Kami sampaikan permasalahan mendasar ini karena khususnya menjelang perhelatan demokrasi yang sudah terlanjur menjadi demokratisme, sesembahan massa anak manusia di dunia, tak terkecuali di Indonesia, maka proses membangun bangsa justru dinodai dengan proses saling mendengki, saling mencela, saling menista, tak jarang saling baku hantam. Tentu saja mulai dari menista sampai baku hantam dengan sesama anak bangsa Indonesia sungguh miris. Apalagi disertai adegan-adegan konyol para politikus yang mengejawantahkan ilmu politik untuk memobilisasi massa. Siapapun yang menjadi bakal calon presiden, maka fanatisme membabi buta di antara masing-masing kelompok seolah nyaris saja tak bisa dikendalikan. Harapannya tentu saja tokoh-tokoh yang berhati nurani tampil mewarnai kearifan, tampil mewarnai kebijaksanaan, tampil mewarnai kelembutan. Jangan sampai ada kalimat-kalimat nista yang terus-menerus dibombardir setiap saat, sehingga siapapun yang berkunjung mendengarkan, berkunjung menyimak, membaca, hatinya tidak menemukan kedamaian, hatinya tidak menemukan
ketentraman, tidak menemukan kebahagiaan. Justru kian dibaca berita itu, semakin menyayat hati, mengiris-iris hati, merusak, merobek persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa. Meskipun bangsa ini masih utuh bernama Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun serasa terlambat, kembali pada esensi, kembali kepada fondasi, kembali kepada hakikat dari ilmu politik. Untuk pentas politik tidak ada yang terlambat. Karena kebaikan betapapun, bahkan di saat seseorang boleh jadi nyawanya tinggal di kerongkongan, ketika dia menyampaikan kebenaran dan didengarkan oleh orang lain, maka itu adalah pesan kearifan, pesan kebijakan, pesan budi pekerti luhur. Mudah-mudahan hiruk pikuk dunia maya, media massa tidak mudah untuk dipercaya begitu saja oleh rakyat, terutama rakyat jelata yang mudah sekali terombang-ambing oleh berita. Bahkan saudara-saudara kita yang memiliki gelar akademik panjang karena kebutaannya pada ilmu politik, tak jarang fanatisme membabi buta pada golongan atau kelompok tertentu menjadikan istana keilmuan, institusi keilmuan, lembaga pendidikan dipakai arena untuk memberikan dukungan pada orang tertentu, pada partai tertentu. Sembari tak jarang orang-orang yang ada di dalamnya menista yang tidak sama aspirasinya. Lagi-lagi hal ini menunjukkan betapa proses sosialisasi berbangsa tidak pernah selesai. Sehingga ketika seorang guru besar mengatakan bahwa kebangsaan kita itu sudah jelas dan tidak perlu diragukan. Boleh jadi guru besar yang mengatakan demikian memang sudah memiliki kesadaran dewasa dalam berbangsa untuk dirinya. Tapi lupa bahwa anak-anak kita, generasi-generasi yang jauh di bawah kita, butuh proses terus-menerus. Jangankan generasi muda yang masih belia, yang tua-tua, bahkan usianya sudah 60-70 tahun. Karena kebutaannya terhadap ilmu politik. Sehingga satu, ada yang antipati, sama sekali tidak mau mendengar kata politik. Yang kedua, ada yang merasa mengerti walaupun tidak pernah belajar karena dirinya memiliki ayat-ayat kunci. Yang ketiga, kelompok orang-orang yang tidak mau tahu tentang kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Pola-pola yang seperti ini justru akan
meruntuhkan peradaban politik anak bangsa, meruntuhkan rasa kebangsaan kita, menistakan dasar ideologi atau dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila. Karena itulah melalui kanal hikmatologi kami, insya Allah tidak jenuh. Tentu saja atas dukungan panjenengan Anda semuanya yang berkontribusi memberikan komentar atau sekedar menyimak. Itu adalah semangat kami untuk terus-menerus menyuarakan dasar negara, ideologi bangsa. Karena jika kita tidak menyuarakan, siapa yang peduli menyuarakannya? Jika kita tidak terus-menerus merenda, menyampaikan pada generasi muda sampai generasi tua, siapa yang akan peduli terhadap ideologi bangsa kita? Karena itu jika ada saudara-saudara kita yang sementara ini mungkin masih bersikeras menolaknya, maka itu bukan musuh kita, tetapi itu adalah ruang yang disediakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sirami dengan kemampuan yang paling kecil sekalipun. Contoh-contoh konkret menerapkan nilai Pancasila. Begitu gampang dan begitu terkejutnya manusia di zaman ini. Tak jarang Bhinneka Tunggal Ika, toleransi antar umat beragama dijadikan ajang untuk justru mengebiri nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Bagi kita sekedar contoh yang Islam, cukuplah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saudara-saudara yang beragama lain tahu bahwa yang berbicara ini adalah orang Islam. Jika kita bertemu di dalam satu ruangan. Dan cukup mengatakan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Apakah Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan salam-salamnya cukup. Justru salam yang bineka yang diucapkan oleh masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan menunjukkan bahwa kita tidak hanyut dalam penyeragaman, tetapi kita hanyut dalam beda di dalam penghargaan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan larutnya seseorang di dalam agama dan kepercayaan saudaranya, tidak demikian. Tetapi hormatnya seseorang di dalam agama dan kepercayaan yang berbeda. Tumbuh kembang perbedaan yang merupakan keniscayaan dari Tuhan Yang Maha Esa itu akan mendewasakan politik berbangsa bernegara kita. Dan etika politik mestinya ditunjukkan oleh pejabat di negeri ini. Karena betapapun rakyat ini cerdas, betapapun rakyat ini dewasa, tanpa kesertaan teladan baik dari pejabat-pejabat yang dibayar oleh rakyat kaya sampai rakyat jelata, kurang berarti kehidupan kita. Apalagi sudah jelas
bahwa seseorang, sekelompok orang, segolongan orang sedang bertahta, tidak perlu membangun kekuatan untuk mempertahankannya. Bertahan tidaknya seseorang semata-mata karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga karena dukungan dari warga negara. Dan yang perlu kita ingat, dalam surah Al-Imran ayat 26, tidak mensyaratkan, tidak mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin itu adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tetapi yang jelas, setiap pemimpin itu adalah yang dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena ditakdirkan, maka jangan hanya mencari-cari kesalahan, kekeliruan pemimpin yang sedang berkuasa. Cara terbaik dalam berbangsa dan bernegara yakni adalah seimbang dalam penilaian, adil, bijaksana dalam mengevaluasi keberadaan. Siapapun yang memimpin negeri ini, niscaya kita terima dengan sepenuh hati. Kritik yang membangun hendaknya diterima oleh seluruh pejabat, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Semoga sekedar hikmah kecil ini mewarnai pergaulan kita sehari-hari untuk berproses menuju negara paripurna dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjual